Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Ya, film Pesta Babi belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial setelah sejumlah pemutaran dan nonton bareng film tersebut menjadi sorotan publik. Ramainya pembahasan itu pun membuat banyak warganet ikut penasaran dan mencari tahu terkait film tersebut. Seperti di kota Pematang Siantar misalnya, sejumlah warga mengaku sempat melihat pembahasan film Pesta Babi melalui media sosial. Mereka menilai media sosial saat ini memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan rasa penasaran masyarakat terhadap film atau isu yang sedang viral. Tidak jarang, ramainya pembahasan di media sosial membuat masyarakat menjadi ikut mencari tahu meski belum menonton film tersebut secara langsung. Sebagian masyarakat juga menilai ramainya perdebatan terkait film di media sosial saat ini menjadi gambaran betapa cepatnya informasi menyebar di ruang digital. Tim Apa Cerita pun mencoba merangkum tanggapan masyarakat dengan viralnya film Pesta Babi yang sempat memicu kontroversi besar di media sosial serta di tengah lingkungan masyarakat. Kontroversi terkait pembubaran paksa nonton bareng disertai diskusi film Pesta Babi, perdebatan tentang fakta, tanggapan pihak terkait seperti pemerintah dan kritik akademisi dengan hadirnya film Pesta Babi. Seperti apa tanggapan mereka dengan adanya peran media sosial saat ini? Berikut Tim Apa Cerita rangkum. Analisis walaupun sebenarnya kebebasan berpendapat itu milik hak semua orang. Film Pesta Babi tengah ramai dibahas di media sosial. Apakah Anda sempat melihat perbincangan tersebut? Sempat saya lihat, tapi ada yang pro dan kontra terhadap kegiatan itu. Tetapi saya melihat, ya tidak apakah ada yang dilanggar hak atau kepentingan orang lain atas contohnya pertunjukan atau film ya. Film itu ya memang saya melihat tidak ada karena tidak ada penggiringan terhadap salah satu kepercayaan supaya memang mengajak supaya Pesta Babi ini ya melanggar hak ajasi, melanggar hak ajasi terhadap kepercayaan atau yang dimiliki oleh orang lain ya. Tidak ada, saya lihat tidak ada. Tapi kalau membicarakan kan bisa. Mengajak untuk memakan yang nggak bisa, kan itu sekarang. Ya, kalau mengajak menonton kan, tonton katanya ya apa aja bisa kita tonton. Kan kita bisa menilai apakah cocok sama kita atau tidak. Kalau nggak cocok kita tinggalkan. Apain kita pedulikan itu kan itu. Sebenarnya sampai detik ini juga masih hangat mengenai Pesta Babi ini. Karena juga banyak kontradiktif terhadap penayangan film ini. Ya banyak sih dari banyaknya di medsos yang udah saat ini ya sebenarnya. Kalau kayak saya sendiri udah nonton duluan di dalam institusi akademik, contohnya di dalam kampus kan gitu. Sama kawan-kawan ada juga dari beberapa pihak jurnalis maupun juga mahasiswa karena di tempatnya mahasiswa gitu. Sebulan terakhir ini memang lagi hot issue ya di beberapa platform media sosial yang ada di Indonesia ini tentang pembahasan Pesta Babi. Apakah Anda sudah menonton film Pesta Babi? Belum. Nah, ya, karena saya juga nggak terlalu tertarik. Iya kan, nggak terlalu tertarik. Udah dua kali bahkan. Ya kalau cuplikan dan beberapa tayangan dan juga film Pesta Babi ini sudah kita tonton tapi belum penuh ya. Yang pasti kita sudah menonton beberapa menit tentang film dokumenter tersebut. Menurut Anda,
seberapa besar pengaruh media sosial membuat masyarakat penasaran terhadap sebuah film? Sebenarnya di zaman yang modern ini masyarakat itu paling banyak berselancar melalui media. Karena kalau kita melalui surat kabar atau buku cukup lama prosesnya. Coba dari media, siapa yang di zaman sekarang ini tidak memiliki handphone misalnya, buka-buka scroll media sosial. Artinya kalau di zaman sekarang no viral no justice itu kalau kata orang-orang. Itulah kalau memang masyarakat tidak bisa memfilter ya berita-berita. Memang media sosial ini kan, kalau sekarang kan sudah ada istilah no viral no justice sekarang kan. Kalau nggak viral nggak ada keadilan. Dan itu juga memang yang didapati di tengah-tengah masyarakat bahwa memang media ini khusus terhadap digital internet ini memang ya sangat mempengaruhi. Tetapi kan masyarakat harus pintar-pintar ya, melihat, membaca, menonton, harus pintar-pintar lah ya. Jangan mau digiring oleh opini-opini yang memang merugikan dia ya, khusus merugikan masyarakat yang banyak. Besar kali, bahkan rakyat jelata ya, ibarat kata kalau kita bilang rakyat-rakyat yang bisa melihat di medsos sekilas aja seolah-olah dia kayak ngerti gitu. Gimana sih, ini kan kayak sistem kudeta contohnya gitu kan. Kalau kita lihat dari filmnya atau gambarannya, bagaimana sistem keamanan kita lihat gitu loh, untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat lah khususnya gitu kan. Ya, yang pasti si pembuat film sudah berhasil untuk menyajikan film dokumenter ini. Berhasilnya karena apa? Karena sudah dibahas orang, itu dulu yang pertama. Banyak film dokumenter yang dibuat di negara ini tapi tidak dibahas orang. Nah, mumpung karena ini bersifat konflik menurut kita ya antara suku Papua, ada beberapa suku Papua dengan negara, sehingga memang orang gampang langsung menyukai film dokumenter yang sedang panas dibahas di beberapa bulan terakhir ini. Apa yang biasanya membuat Anda tertarik mencari tahu tentang film yang sedang ramai dibahas? Kita lihat apakah dia mendidik atau tidak. Sebenarnya bukan hanya judul, tapi judul itu berpengaruh besar terhadap substansi dalam film. Paling penting sih pengen tahu sih. Satu, pengen tahu. Kedua, ilmunya di dalam film itu kan nggak sembarangan orang bisa untuk mendapatkan hal-hal seperti itu gitu. Ya, saya juga tertarik untuk melihat ataupun mencoba mengulik tentang film ini karena kita lihat ada beberapa pertikaian ataupun persoalan antara beberapa suku yang ada di Papua dengan dugaannya adalah negara. Karena apa? Karena adanya upaya untuk penyerobotan lahan yang dikatakan tanah adat beberapa suku di Papua dengan jumlah jutaan hektar yang tujuannya adalah untuk kebutuhan pangan. Nanti akan ditanam di sana itu sawit, tebu, dan juga tanaman swasembada lainnya untuk kebutuhan pangan yang ada di Indonesia. Menurut Anda, penting atau tidak untuk mencari tahu isi sebuah film terlebih dahulu sebelum ikut berkomentar di media sosial? Harus kita lihat dulu filmnya baru kita berikan komentar. Jangan hanya babinya aja langsung kita komentar. Lihat dulu isinya gitu. Sebenarnya sebelum kita berkomentar perlu ada analisis, walaupun sebenarnya kebebasan berpendapat itu milik hak semua orang. Tapi untuk biar lebih terarah dan intelektual, kita perlu menganalisis sehingga pendapat yang kita keluarkan itu berbobot gitu. Itu sebenarnya banyak kalau saya menilai sih di medsos itu banyak pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab ya kan. Artinya mereka mengambil gitu sedikit-sedikit bias sekian gitu kan, diambil sedikit-sedikit. Jadi banyak juga masyarakat yang mengetahui hanya bobrok, bukan melihat nilainya lebih dalam lagi dan harus seperti apa kita ke depannya itu. Jadi kalau untuk Nejid ya, saya rasa biasa aja sih. Karena penilaian itu kan wajar aja. Karena aspirasi kita kan perlu juga untuk bersama-sama membangun Indonesia ini gitu. Baik, penting ya. Itu juga mau kita sampaikan. Ada baiknya juga masyarakat siapapun itu yang pro ataupun kontra tentang hal ini, kita tonton dulu, jangan hanya baca judulnya. Karena kebiasaan buruk kita adalah kita baca judulnya tapi tidak kita terjemahkan.
Bagaimana pendapat Anda melihat banyaknya perdebatan soal film di media sosial saat ini? Saya melihat yang komentar itu tidak memahami isi film itu, bahkan mungkin tidak menonton, ya belum paham dia isi filmnya tapi sudah diberikan komentar. Sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya tidak. Ini hal yang nggak bisa dihilangkan mengenai perdebatan. Artinya ada yang sepakat, ada yang tidak. Kita juga dari mahasiswa memandang perdebatan film ini sebenarnya yang perlu diperdebatkan itu substansi dalam filmnya, bukan film ini layak atau tidaknya. Karena juga banyak pesan moral yang tersampaikan di dalam film itu. Sah-sah saja masyarakat itu menonton, bahkan kalau boleh secara luas silakan ditonton. Karena apa? Karena film dokumenter ini juga sudah lolos sampai ke media sosial. Artinya, kalau memang sebelumnya ada larangan dari negara misal untuk menonton film ini, karena kita lihat juga sudah ada pembubaran-pembubaran dari aparat bahkan melakukan pembubaran-pembubaran terhadap film ini. Kalau memang ada larangan, ya tidak usah diloloskan ini. Kan negara juga punya kementerian yang sangat spesifik di bidang ini tuh Menkominfo. Jadi putus aja kalau misalnya tidak layak. Tapi karena ini sudah beredar, ya apa boleh buat, biarkan aja ditonton masyarakat. Nanti masyarakat sendiri yang membuat kebijakan ataupun apa hasil pembahasan dari setelah menonton film Pesta Babi tersebut. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.